Hai guys, di film kali ini akan mengangkat tema berbau psikologi di balut genre horornya, di mana pemeran utama memiliki inner child atau trauma masa kecil yang ia bawa sampai dewasa. Judul film ini Uma atau bahasa Korea yang berarti ibu. Langsung aja kita alur ceritanya sekarang. Pada awal dengan film, terdengar seorang anak perempuan memanggil-manggil ibunya. Dalam kegelapan, sang anak memohon ampun, hanya saja si ibu bilang bahwa dia melakukan itu semua karena anaknya yang telah melukainya. Berganti scene, seorang perempuan berperawakan Asia membawa kardus berisikan lampu hias ke bunker. Kemudian, ia lemparkan begitu saja kardus itu dengan wajah penuh amarah. Menghela nafas, setelah itu ia mematikan seluruh daya listrik di rumahnya. 16 tahun kemudian, perempuan itu kini telah menjadi seorang ibu. Dia memiliki anak perempuan satu-satunya yang terlihat penampilannya dari gen mantan suaminya. Perempuan itu bernama Amanda, atau nama Koreanya adalah Sohyun, sedangkan anaknya bernama Chrissy. Mereka hidup hanya berdua, sangat jauh dari keramaian. Rumah yang tak pernah menggunakan listrik, menjadi peternak lebah menjual madu-madu mereka, dan mengurus perkebunan mereka yang amat luas. Namun, kendati begitu, Christy dan Sohyun merasa nyaman-nyaman saja, bahkan saling menyayangi juga melindungi. Seorang lelaki parubaya datang. Tertulis sebuah palang batas di mana segala hal beraliran listrik dilarang masuk. Lelaki itu pun memarkirkan mobilnya dan mematuhi peraturan tertulis itu. Dia adalah teman sekaligus pengantar pesanan, juga perantara penjual madu-madu milik Chrissy dan Sohyun. Namanya adalah Denny. Barely keep up with orders. Keep selling out. But how? Denny melaporkan permintaan penjualan madu meningkat berkat influencer dan mendadak viral. Sohyun yang tidak mengerti dunia luar membuatnya tidak mengerti pula apa yang Denny jelaskan. Hanya saja yang dia tahu bahwa dia sekarang kebanjiran pesanan, dan itu membuat dia senang. Dia pun berniat untuk membuat sarang lebah lebih banyak lagi. Semua berjalan baik-baik saja sampai suatu hari seorang laki-laki yang terlihat berdarah Asia datang. I don't understand you. Ternyata dia adalah paman dari Sohyun. Dia bertujuan datang memberikan kabar bahwa ibu kandung Sohyun atau Uma telah meninggal dunia. Pamannya menanyakan sejak kapan Sohyun hidup tanpa listrik dan kenapa dia tega meninggalkan Uma sampai akhir hayatnya. Sang paman menyalahkan kematian Uma karena Sohyun. Hanya saja, Sohyun sendiri merasa kesal tentang apa yang telah dia lalui. Sohyun pun mengusir pamannya. 그러니까 네가 이제는 엄마 싫어요. Get out of my house. Ia meninggalkan satu koper besar berisi abu jenazah mendiang Uma serta segala benda berharga miliknya. Di tempat lain, Chris pergi ke toko Denny untuk memberikan list pembelian. Di toko pun, Chris bertemu dengan River, keponakan dari Denny, dan mereka pun I berteman. really like your freckles. Wish I had them. Sohyun masih menatapi koper besar itu. Dari atas terdengar suara barang-barang yang seperti diacak-acak. Dan benar saja, saat Sohyun menghampirinya, anehnya Sohyun menemukan lemari yang berantakan dengan surat pendaftaran kuliah milik Chris mencuat dari laci. Padahal surat itu sebenarnya dirahasiakan oleh Chris. Saat Chris datang, Sohyun bergegas membawa koper itu untuk menyembunyikannya. What's on your face? Memberanikan diri, baru membuka koper, Sohyun sudah dikagetkan oleh topeng kesayangan mendiang Uma.
Cepat-cepat Sohyun menaruh kembali koper itu. Tak lama, ia mendengar teriakan anaknya. Panik, dia pun mencari-cari asal suara di mana anaknya berada. Chris! Namun ternyata Come here. dia pun sadar teror dari Uma telah dimulai. Esoknya, Sohyun mulai terlihat berbeda. Dia memang merasa menjadi amat terganggu dengan bayangan-bayangan tentang Uma, juga membuatnya banyak melamun dan bertingkah aneh. Sohyun bertanya pada Chris dari mana dia mendapatkan berkas itu. Chris mengatakan bahwa Danny memberikan itu, padahal dia sendiri tidak ingin berkuliah. Oh, nice haul. Saat Danny datang, Sohyun menanyakan hal itu kepada Danny. Hanya saja jawaban dari Danny justru berbeda, bahwa sebenarnya Chrissy lah yang meminta surat pendaftaran itu kepadanya dan dia hanya sekedar membantunya. Sohyun kembali mengingat traumanya yang amat membekas itu, di mana kata-kata Uma amat membuatnya tertekan. Uma selalu mengatakan bahwa mau hidup ataupun mati, dirinya adalah sebagian dari Sohyun dan Sohyun adalah sebagian dari dirinya. 쓸 거야. 우리는 하나로 시작했으니 하나로 끝날 거야. Tiba-tiba Chrissy melihat sesuatu dari ujung ruangan. Begitu pula Sohyun yang lagi-lagi diteror oleh Uma. Sohyun terlihat sedih melihat pendaftaran yang mulai diisi oleh Chris, membuat pandangannya gelap dan mengingat kembali Uma. Dari kilas balik ingatan Sohyun saat melihat lampu hias itu, terlihat sebuah tangan yang terluka karena listrik dan seorang jeritan perempuan. Rasa penasaran Chrissy yang amat besar membuatnya nekat untuk membuka ruang bawah tanah seorang diri. Sementara di dalam kamar, Sohyun seolah telah tahu bahwa anaknya akan menjadi pembangkang. Saat itu Sohyun seperti tidak sadarkan diri seakan kerasukan. What were you doing down there? Who is this woman? Ternyata Chrissy menanyakan siapa orang di foto tersebut. Awalnya Sohyun tidak ingin menceritakan. That's my Uma. Akhirnya Chrissy membuka koper itu. Sohyun pun mulai menjelaskan semuanya satu persatu, meskipun Chrissy merasa dibohongi oleh ibunya. What else have you been lying to me about? No, Chrissy, it's called a hanbok. She made it. It's been worn by the women in our family for generations. Sohyun terkejut ketika dia tahu di dalam koper itu juga terdapat sebuah kotak musik, karena kotak musik itu satu-satunya kenangan manisnya tentang Uma. 네가 슬플 때 이걸 틀면 언제나 널 다시 행복하게 해줄 거야. Esok harinya Danny datang membawakan semua pesanan. Agak canggung di antara Danny dan Sohyun dikarenakan kejadian terakhir kali mereka bertemu. Sohyun pun mencoba mencairkan suasana dengan merencanakan sebuah acara makan malam untuk mereka dan juga keponakan Danny. Do you want me to do your hair? How? Sohyun terkadang seperti kerasukan Uma. Permainan mereka malam itu terasa amat sangat membosankan. Chrissy pun akhirnya mengajak River ke loteng atas. Saat di sana, River mengeluarkan HP-nya membuat Chrissy amat panik. Dia takut ibunya akan kesakitan karena berada di dekat dengan barang beraliran listrik.
Tapi yang dia dapati dari tadi ibunya baik-baik saja. I had my phone with me this whole time and your mom seemed fine. Sementara di tempat lain, Sohyun dan Denny sedang minum berduaan. Saat tengah malam, Sohyun datang ke kamar Chrissy. Korea. And then I came to America. The land of the... Sohyun mulai bercerita bahwa ayah dan Uma adalah imigran yang datang ke Amerika. Juga menjelaskan alasan mereka bercerai. Masih penasaran, Chrissy pun turun kembali ke basement hanya untuk melihat foto Uma. Namun, saat dia melihat tuas menghidup listrik, dia mencoba menghidupkannya agar dia tahu apa benar ibunya kesakitan jika listrik di rumah menyala. Bukannya kesakitan, Sohyun justru malah kesal sekali dengan Chrissy yang mulai menjadi pembangkang. Uma pun mencoba merasukinya. Saat Chrissy ke loteng, ia dapati lembar pendaftarannya telah dirusak. Why would you do this? Do what? Tetapi ibunya pun ikut terkaget dan mengatakan, She's here. What? She's the one who did this to your application. bahwa itu semua adalah perbuatan Uma. Tak percaya sama sekali, Chrissy malah menjadi adu mulut dengan ibunya. Dan cekcok itu semakin membesar dan merembet ke segala hal bagaikan bom waktu yang meledak. Setelah sekian lama, mereka pendam masing-masing sampai akhirnya Sohyun kelepasan menampar Chris, dan Chris pun menampar balik ibunya. And it's fucking pathetic! You said you'd never become... Chrissy pergi ke tempat Denny. Dia mengatakan kepada Denny bahwa dia telah tahu semua kebohongan tentang ibunya, yang ternyata Denny juga telah tahu, hanya saja tidak memberitahukannya. Membuat Chrissy amat kecewa. Sementara di rumah, Sohyun penuh dengan amarah. Dia pun mengubur Abu Uma dengan begitu saja. Is this what you want? A final resting place? Now leave me alone! Setelah itu, tiba-tiba saja langit menjadi amat gelap. Amarah Uma kepada Sohyun benar-benar nyata, membuat Sohyun terseret bermeter-meter jauhnya. Kemudian Uma pun merasuki Sohyun sepenuhnya. River menyusul Chris untuk menenangkan juga menyemangati Chris. Dia pun memberikan hadiah perpisahan padanya agar Chris yakin untuk mengambil keputusannya berkuliah juga tinggal mandiri bebas di luar sana. Saat Chris pulang, aura rumah sangat berbeda. Segala hal berbeda, terutama ibunya. Semua hal yang ibunya lakukan membuatnya amat takut dan merinding. Hingga Sohyun berbicara aneh bahwa dia adalah Uma. Dia menceritakan juga bagaimana perlakuannya kepada Sohyun dahulu. Chris mencoba kabur dan berlari sekencang-kencangnya. Get off of me! 네가 내 몸을 찢고 태어날 때 그 모든 Chrissy memberontak dan memanggil-manggil ibunya guna menyadarkannya. Tersadar, Sohyun cepat-cepat membuka hanbok milik Uma. Tetapi tiba-tiba tubuh Sohyun tertarik ke dalam tanah. I need to go. Sesaat tersadar, Sohyun berada di rumah Uma. Dia pun di situ beradu mulut dengan Uma. Uma yang keras kepala, egois dan kejam cukup membuat Sohyun merasa sangat lelah batin dan fisiknya. Ditambah Uma yang terus memaksa untuk Sohyun ikut mati bersamanya.
너를 한 번만 다시. 나는 네 엄마야. 난 언제나 네 속에 너와 같이 있을 거야. 이렇게 Sohyun memilih pergi dan berjanji kepada Uma bahwa dia akan melakukan pemakaman terakhir untuk Uma. 더는 엄마 고통을 대신해 줄 수 없어요. Menang melawan bayangan Uma di dirinya, dia pun berhasil keluar dari dalam tanah itu. Pada akhirnya, Sohyun dan Chris pun melakukan upacara pemakaman sesuai adat dan layak untuk Uma demi kedamaian Uma di alam sana. Setelah kejadian itu, kehidupan mereka terlihat berubah menjadi semakin baik. Sohyun telah merasa sembuh dan selesai dengan segala urusan trauma masa lalunya. Dan Chris pun yang akan memulai kehidupan barunya di luar sana. Tetapi ternyata Uma tetap di sana dan masih di sana untuk menemani anak satu-satunya. Dan film pun selesai. Sekian alur cerita kali ini. Makasih banyak yang udah nonton. Jangan lupa support aku dengan cara like, comment, share, subscribe, dan nyalahin lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan kalau aku update video baru ya. Makasih sekali lagi. Bye-bye.